Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10, TAV 3 dan TAV 4 ya. Eh, untuk hari ini, jangan lupa kalian terlebih dahulu mengisi absensi yang ada di e-learning SMK 2 Kudus ya. Diusahakan kalian mengisinya sesuai sama jamnya karena bahasa Indonesia itu jam 7 sampai jam 8.30 kalau tidak salah ya. Jam 7 sampai jam 8.30. Jadi kalau nanti kalian di atas itu ya, nanti biasanya bermasalah ya karena sistem itu nanti akan tertutup dengan sendirinya. Dan dibiasakan untuk pembelajaran dengan guru yang lain juga sama, kalian lebih disiplin. Ya, jangan lupa absen seperti itu. Nah, untuk hari ini kita akan mulai pembelajaran daring ya. Kita masih menggunakan daring karena emang efek dari pandemi yang tidak diperbolehkan untuk belajar secara langsung tatap muka. Nah, ke pertemuan kemarin kalian sudah saya kenalkan dengan apa saja yang akan kita bahas selama satu semester ini. Ya, mulai yang pertama ada LHO, kemudian ada teks eksposisi, kemudian ada teks eh, biografi ya, kemudian ada teks debat dan lain-lain. Nah, untuk pertemuan hari ini kita mulai membahas pada teks laporan hasil observasi ya. Teks laporan hasil observasi ini nanti kita akan berbicara mengenai pengertiannya. Apa itu teks laporan hasil observasi? Kemudian apa itu strukturnya, kemudian ciri bahasanya, kemudian ada lagi manfaat-manfaat dari teks laporan hasil tujuannya juga. Kemudian hasil akhirnya adalah bagaimana cara membuat teks laporan hasil observasi. Nah, teks laporan hasil observasi ini ya secara definisi ya, secara definisi itu eh, sebuah teks yang berisi hasil dari pengamatan sebuah objek ya yang bersifat objektif dan teliti ya, kemudian di situ menggambarkan sebuah penggambaran secara langsung oleh subjek yang sudah diamati tadi. Nah, di sini ada contoh dari teks laporan hasil observasi ya. Ini contohnya misalkan ada contoh yang berjudul, nah ini bentar. Contohnya itu wayang ya, wayang. Nah, kita sebelum masuk ke pembahasannya, ini saya tampilkan dulu contoh dari teks laporan hasil observasi ya. Nah, ini jadi isinya kalau di sini adalah teks wayang, jadi objek yang diamati adalah wayang ya. Jadi wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia, sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur, masterpiece of oral and intangible heritage and humanity. Wayang dapat dibedakan berdasarkan bahannya, yaitu wayang kulit. Nah, ini kemudian wayang yang biasanya terbuat dari kulit hewan ternak, bisa berupa kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek, wayang suket, dan wayang motekar. Wayang kulit dilihat dari umur dan daya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi beberapa macam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwo. Wayang purwo berasal dari bahasa Jawa yang berarti wayang. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan warna wayang pendalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gapit. Cerita yang biasanya digunakan adalah Ramayana dan Mahabharata.
Wayang Purwo terdiri atas beberapa gaya atau gagrak seperti gagak Kasunanan, Mangkunegaraan, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan lain sebagainya. Selain wayang Purwo, jenis wayang kulit yang lain ada wayang Madya, wayang Gedog, wayang Dapura, wayang Wahyu, wayang Suluh, wayang Kancil, wayang Calonarang, wayang Krucil, wayang Ajen, wayang Sasak, wayang Sadat, wayang Parwo, wayang Arja, wayang Gambuh, wayang Cupang, dan wayang Beber yang saat ini masih berkembang di Pacitan. Wayang Wong atau bahasa Jawa yang berarti orang adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang dikenal di suku Banjar adalah wayang bung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam. Tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Selanjutnya, jenis wayang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Wayang ini disebut juga sebagai wayang tengul. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau sering disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut kali pertama dikenalkan di Kudus. Nah, ini ada di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang klitik. Wayang klitik berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit, akan tetapi cerita yang diangkat adalah cerita Pandi dan Damar Wulan. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak dan cepak, wayang cimplong, wayang potehi, wayang golek tekno, dan wayang ajen. Nah, ini perkembangan terbaru dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Disebut wayang suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang dibentuk menyerupai wayang kulit. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai fitur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Ya, wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di desa Jawa, di desa-desa Jawa. Dalam versi modern, terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Wayang motekar adalah sejenis pertunjukan teater bayang-bayang atau serupa wayang kulit, akan tetapi jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, sedangkan wayang motekar menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warni penuh. Wayang motekar ditemukan dan dikembangkan oleh Harry Kim setelah melewati eksperimen lebih dari 8 tahun. Wayang tersebut menggunakan bahan plastik berwarna, sistem pencahayaan teater modern, dan layar khusus. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, karena dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang baik dengan cara yang menarik. Pemerintah juga sering menggunakan wayang sebagai media informasi, misalnya dengan menggelar wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana, pemilihan umum, dan lain sebagainya. Terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Akan tetapi, dengan kata lain, wayang mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Nah, setelah kita tadi membaca ya teks laporan hasil observasi yang ada di buku paket ini, ya yang berjudul wayang, jadi dijelaskan terlebih dahulu di paragraf yang awal apa sih yang dimaksud dengan wayang. Nah, ternyata di sini wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Jadi kalau kalian nanti kita menjumpai contoh dari teks laporan hasil observasi, ya misalkan ada burung cendrawasih. Nah, jadi yang paling awal terlebih dahulu dijelaskan berupa apa sih burung cendrawasih. Nah, seperti itu. Jadi secara umum.
ya, gambaran secara umum. Jadi kalau kita analisis strukturnya nanti bisa jelas. Kemudian setelah itu pengertiannya baru masuk ke dalam baru setelah itu masuk pada pembagiannya, ya, klasifikasi. Di sini klasifikasinya terlihat jelas. Wayang dibedakan berdasarkan bahannya, wayang kulit. Kemudian ada lagi wayang apa tadi? Ada wayang golek juga, ya. Kemudian ada juga wayang wong, ya, wayang wong seperti ini. Ya, wayang kulit nanti dibedakan lagi ada beberapa, ya. Tadi ada wayang eh, Montekar, kemudian ada wayang apa tadi ini? Purwo seperti itu, ya. Ya. Kemudian nanti untuk yang wayang kulit sudah dibedakan, dikelompokkan lagi. Nah, kemudian masuk ke dalam wayang golek. Nah, wayang golek ini juga dibedakan lagi, ya, wayang golek. Wayang golek. Nih, ada mana tadi? Wayang golek. Nah, ya ini wayang wong dulu. Wayang wong dulu, ya. Jadi wayang owong, kemudian di sini suku Banjar namanya wayang gung, kemudian selanjutnya di situ berisi tentang tarian-tarian yang menghibur, ada kalau di suku Jawa dengan wayang topeng. Kemudian selanjutnya di paragraf selanjutnya ada jenis wayang yang lain berupa wayang boneka kayu, ya, wayang golek. Nah, kalau di Sunda wayang golek, kemudian kalau di Kudus ada wayang menak, ya, wayang menak tadi. Kemudian wayang klitik, ya. Kemudian ada wayang lain yang berasal dari kayu, wayang papak, wayang tepak, wayang timplong, wayang potehi, seperti itu. Nah, setelah itu masuk pada perkembangan wayangnya, ya. Jadi setelah tadi ada wayang golek yang berasal dari kayu, nah selanjutnya dijelaskan lagi wayang bentuknya itu seperti golek tetapi berasal bahannya itu dari cuk, ya, atau rumput. Nah, ini bentuknya seperti wayang itu. Kemudian di sini ada versi modern lagi, ya, yang berupa wayang motekar. Jadi seperti wayang kulit, tetapi bahannya bukan kulit binatang, tetapi bahannya berupa plastik, ya, yang diberi pencahayaan seperti pencahayaan teater. Jadi ada warnanya, berbeda dengan wayang kulit biasa. Wayang kulit itu kalau wayang kulit dia bayangannya warnanya hitam saja, sedangkan kalau wayang motekar karena ada teknik bayang-bayang yang warna-warni dengan sistem pencahayaan seperti teater modern, kemudian ada layar khususnya, jadi kelihatan lebih berwarna. Nah, dan setelah itu paragraf yang terakhir ada semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Nah, pemerintah juga menggunakan media wayang ini untuk pembangunan, program pembangunan, misalkan ada keluarga berencana, kemudian ada pemilihan umum dan lain sebagainya. Kalau kalian menjumpai, ya, kayak di Si Unyil itu kan wayang golek, kemudian digunakan sebagai wahana informasi. Si Unyil biasanya laptop Si Unyil itu kan datang ke perusahaan mana, kemudian dia memberikan informasi bagaimana pembuatan-pembuatan dari apa yang diproduksi di pabrik tersebut, seperti itu. Jadi kembali lagi, teks laporan hasil observasi ini bersifat objektif, ya, kemudian real, memang apa adanya, ya, tidak berupa sastra, ya, jadi dia bisa dipertanggungjawabkan, dipertanggungjawabkan. Nah, setelah menemukan semua gagasan pokok tersebut, nah ini penjelasannya. Nah, kita tinggal meringkasnya, ya, meringkasnya misalkan wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Ini gagasan pokoknya. Oke, kita lewati saja untuk yang gagasan pokoknya untuk yang paragraf pertama karena sudah terjawab, ya. Nih,
Nah, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai budaya asli Indonesia. Sedangkan yang gagasan pokok yang kedua pada paragraf kedua belum terjawab. Ya. Wayang kulit dari umur dan gaya pertunjukan pun dibagi lagi menjadi 3 macam, jadi bermacam jenis. Nah, ini gagasan pokoknya apa? Misalkan, ya, kalau tadi wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, gagasan pokoknya pada paragraf ini apa sih? Gagasan pokoknya adalah wayang kulit. Ini nanti kita isi di sini, berhubung ini menggunakan media PDF seperti ini, jadi tidak bisa saya isikan di sini ya. Jadi secara lisan saja. Gagasan pokoknya terdapat pada, nah ini. Nah, ini. Oke. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Ya, ada wayang purwo, kemudian ada lagi ya. Oh ini, udah berarti ini di sini ada wayang purwo. Ya, jenis yang paling terkenal diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwo. Nah, ini adalah gagasan yang ada di paragraf tersebut. Oke, kemudian pada paragraf berikutnya, cerita yang biasa digunakan adalah Ramayana dan Mahabharata. Oke, ini jadi satu. Kemudian, nih paragraf berikutnya, gagasan pokoknya, wayang wong adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Di sini kalau kita mau mencari gagasan pokoknya, karena dia mendasari pada pengembangan paragraf tersebut. Kemudian selanjutnya, jenis wayang lain adalah wayang golek yang pertunjukan golek. Nah ini, gagasan pokoknya pada paragraf ini adalah jenis wayang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Cukup ini gagasan pokoknya. Nah, wayang kayu ini kalau di Sunda namanya wayang golek ya, seperti itu. Nah, ini. Kemudian, nah gagasan pokoknya pada paragraf yang ini, perkembangan terbaru dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Nih, nanti teks ini akan saya share saja di e-learning-nya ya SMK 2 Kudus supaya nanti kalian lebih jelas dalam mengamati gagasan pokoknya. Seperti itu. Kemudian kalau yang bagian ini ya, dalam versi modern terdapat wayang monteker yang atau wayang plastik berwarna. Nah, kemudian ini adalah gagasan pokoknya pada paragraf ini. Setelah itu, nah kalau yang paragraf yang terakhir ini justru letak gagasan pokoknya ada di belakang. Ya, wayang mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Ini seperti itu. Oke, ya. Nah, itu kalau misalkan kita mau berbicara untuk tugas yang pertama ini adalah menggabungkan gagasan pokok pada setiap paragraf tersebut. Nih, pembahasan 1. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran, nah ini adalah untuk bahan latihan kalian. Ya, ada nanti akan saya berikan materi screenshotan, capturean The Topeng Museum Angkut ya, The Topeng Museum Angkut. Nah, ini nanti akan saya berikan di e-learning-nya SMK 2 Kudus supaya nanti kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya untuk tugas yang pertama, latihan yang pertama. Apakah The Topeng Museum Angkut itu? Nah, jawabannya ada di sini semua. Nah, kalian lebih mengenal lagi contoh dari teks laporan hasil observasi. Nah, yang teks kedua ini berjudul The Topeng Museum Angkut. Jadi yang dijelaskan pada teksnya itu ya ada The Topeng ini. Ya, salah satu museum yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur.
apa sih di dalamnya. Nah, nanti kalian baca dulu, setelah itu bisa mengerjakan 5 latihan ini, latihan soal ini. Oke, yang isinya adalah penjelasan dari teks Topeng Museum Angkut ini, ya. Nih, nanti akan saya siapkan lembar pengerjaannya, asesmennya di situ, sehingga nanti kalian bisa lebih mudah untuk mengerjakan. Oke, nah ini durasinya sangat sedikit, ya. So, untuk pembelajaran pertemuan ini, ya, saya cukupkan saja. Supaya nanti untuk yang pertemuan berikutnya akan kita bahas yang lebih panjang lagi mengenai struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, setelah itu kita ambil kesimpulannya apa, ya. Kemudian pengertiannya seperti itu, kita ambil kesimpulan. Nanti akan saya siapkan PowerPoint-nya juga di sini, ya. Oke. Saya Ari, selamat. Jangan lupa nanti absen di Learning SMK 2 Kudus, kalian klik ya setelah mengikuti pembelajaran ini, jangan lupa. Kemudian kalian bisa mengerjakan asesmen berikut ini. Ya. Oke. Saya Ari, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.